Jadi memang aku tuh suka bikin konten. Aku bikin konten soal skincare dan kulit untuk kasih tahu sih. Sharing-sharing pengalaman karena dulu aku tuh punya masalah jerawat yang banyak sekali, tapi akhirnya udah sembuh dan membaik dan aku sharing supaya orang-orang punya gambaran gimana sih pakai skincare yang tepat, terus apa aja yang harus dilakuin dan sebagainya gitu. Dan jadi belakangan ini aku sempet sharing sama adik aku untuk ngajarin dia, kasih tahu sih sebenarnya sharing-sharing aja gimana sih caranya buat jadi konten kreator itu seperti apa gitu. Jadi dan ternyata setelah dia terapkan hasil-hasilnya memang sih baru sedikit tapi dia udah mulai kelihatan tuh hasilnya. Jadi viewsnya dulu main bagus, kontennya juga jadi lebih punya value, punya manfaat dan sebagainya gitu. Jadi adik aku ini dia ngebahas soal nge-gym gitu karena adik aku ini suka nge-gym dan aku kasih tahu dia di situ salah satu yang paling penting jadi konten kreator itu adalah konsisten. Konsistensi itu penting banget. Soalnya gini, kalau kamu berharap cuman sekali posting konten habis itu hasilnya pasti bagus, ya itu nggak mungkin. Kamu akan apa ya, kamu akan nyesel sama hasilnya gitu. Karena balik lagi konten pertama itu pasti konten yang jelek gitu. Tapi jangan pernah nyerah di situ. Karena balik lagi di setiap hari kita bikin konten kita akan belajar gitu sih. Dan jujur aku punya jadwal setiap hari apapun yang harus dilakukan, ada daily, ada list harian gitu. Aku pakai tracker namanya Habitika, itu salah satu aplikasi yang bisa tracking kegiatan-kegiatan apa yang kegiatan apa aja yang harus yang harus aku lakuin gitu. Tujuannya apa? Supaya aku tetap konsisten gitu. Tapi memang benar-benar hal-hal tersebut hal-hal yang penting ya. Misal contoh gini, jadi harus baca buku setiap hari. Nah, itu aku masukin listnya di situ. Terus juga misalnya harus nulis konten satu gitu, tulis gitu. Terus harus cari ide untuk konten aku tulis gitu. Karena gini, konsistensi itu adalah kunci dari keberhasilan kalau menurut aku gitu. Jadi harus punya konsistensi yang bagus gitu. Tapi memang kalau konsistensi butuh apa ya? Butuh bener-bener mental yang kuat sekali karena kalau kita ngomongin konsistensi itu adalah perjalanan yang cukup panjang gitu. Nah, kebetulan kemarin aku lagi ngantuk banget, tapi karena ada list harian itu, jadinya tetap harus ngerjain apapun di list harian itu. Karena balik lagi, ya itu untuk menentukan konsistensi kita. Gitu. Kalau misalnya konsisten itu artinya kamu tetap ngerjain apa yang harus kamu kerjain, walaupun kamu punya halangan-halangan tertentu. Misalnya lagi males, atau lagi nggak mood ya konsistensi itu menunjukkan ya apapun kejadiannya kamu harus tetap lakuin. Konsistensi itu bentuk dari kedisiplinan kita sendiri gitu. Jadi itulah yang jadi apa ya pegangan untuk kita gitu loh. Dan jadinya karena udah punya konsistensi sendiri dan rasa disiplin sendiri akhirnya memang list harian itu yang ada di aplikasi Habitika itu memang harus full, memang harus aku kompletin setiap hari. Jadi gini, bagusnya punya aplikasi itu tuh dia kalau nggak dilakuin dia ada darahnya jadi berkurang gitu darahnya. Nah karena memang aku mau full, mau ngerjain setiap hari, mau konsisten, akhirnya semua list itu harus di fullin gitu. Dan hal ini untuk konsistensi ini sudah berjalan hampir 1 tahun belakangan. Jadi mulai mungkin dari sekitar bulan Februari 2024 dan sekarang udah di bulan Desember 2024 gitu. Tapi memang balik lagi untuk punya rasa konsistensi itu bukan hal yang gampang, sulit sekali, sulit sekali. Jadi memang itu yang harus difokuskan gitu loh. Apapun alasannya ya nggak bisa nggak lakuin gitu. Karena lagi memang menurut aku konsistensi itu bukan untuk semua orang gitu. Ya karena konsistensi itu tujuannya untuk orang-orang yang memang mau sukses dan lebih baik aja gitu. Jadi memang bukan untuk semua orang. Ya kalau misalnya kalau dari titik aku karena aku disiplin untuk belajar terus untuk dalam bikin konten, aku cari tahu apa aja sih yang penting-penting, value-value yang penting dalam bikin konten, ya puji Tuhan hasilnya kontennya jadi punya view yang bagus gitu, rame yang nonton, terus juga ada brand-brand yang mau masuk untuk kerjasama dan segala macam gitu. Jadi ya memang butuh konsistensi untuk content creating juga. Dalam membuat konten itu sangat butuh konsistensi dan butuh konsistensi dan disiplin untuk belajar. Terbaik lagi jangan pernah menyerah dalam membuat konten kalau memang di sini ada juga yang membuat konten.
Aku juga bisa share apapun kalau misalnya memang ada yang mau di-share, aku akan share apapun. Jangan tulis di kolom komentar aja. Tapi intinya adalah ketika kamu fokus untuk punya tujuan, fokus sama tujuan kamu, ya memang harus belajar terus. Gak akan berhenti untuk belajar. Setiap hari kita cari tahu terus apapun yang jadi kekurangan gitu. Karena balik lagi kita nggak akan bisa benar-benar sempurna 100%, tidak bisa gitu. Tapi balik lagi memang gimana caranya proses itu kita belajar untuk menuju kesempurnaan, dan ya hasilnya akan membuktikan sendiri gitu sih. Kalau menurut aku, kayak aku udah ajarin adik aku, dia untuk lebih fokus untuk kasih value, kasih struktur-struktur dalam menulis konten, dan hasilnya pun menunjukkan langsung sesignifikan itu. Dari yang views rata-ratanya cuman 2.000, kemarin sempat nyentuh sampai 70.000 views, sampai 20.000 views, dan seterusnya gitu. Dan memang ini masih masih perlu disiplin belajar dan harus konsisten lagi gitu sih. Jadi poinnya adalah dalam hal apapun harus konsisten, harus tetap mau belajar, harus disiplin. Konsisten itu adalah tetap ngelakuin hal-hal apapun, walaupun kamu lagi nggak mood, walaupun kamu lagi ngantuk, lagi apapun, tetap fokus sama kewajiban yang harus kamu lakuin gitu. Benar-benar memenuhi kewajiban yang harus kamu lakukan, bentuk tanggung jawab sama diri sendiri sebenarnya. Karena kalau kayak gini kan nggak ada apapun, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang marahin. Kalau nggak ngerjain juga ya udah sebenarnya. Tapi kan sebenarnya kita ngebohongin diri sendiri gitu. Itu sih, itu yang harus benar-benar fokus dilakukan gitu. Jadi itu aja sih yang mau dibahas buat kali ini. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Terus kalau ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.